Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini di mana umat-Mu banyak diserang, terutama keluarga-keluarga. Engkaulah pembela kami, Engkau yang mengangkat kepala kami. Dan Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Tetapi beritahu pada kami isi hati-Mu yang terdalam lewat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa khususnya buat semua kepala keluarga. Untuk semua bapak-bapak. Karena mereka harus punya pengaruh di rumahnya. Harus punya pengaruh dalam jemaat dan punya pengaruh dalam komunitas. Karena itu kami memerlukan bukan cuma double grace. Kita perlu multiple grace yang daripada Tuhan. Terima kasih berbicara lewat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Khotbah saya hari ini, pesan firman Tuhan adalah Kingdom Influencer. Ya. Dan jangan lupa tanggal 20 sampai 22 ada Kingdom Leadership Conference. Masih ada waktu untuk sampai tanggal 19 ada kesempatan untuk daftar ya. Nanti Pastor Kong Hee dari Singapura, juga Philip Lin dan para pemimpin kita yang akan berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca dalam surat Filemon. Kita melihat, silakan saudaraku. Surat Filemon ini surat yang paling pendek, tapi surat ini punya arti yang sangat dalam dan sangat berharga, khususnya buat kita semua juga. Bukan karena panjangnya surat ya, surat Ibrani panjang ya, surat Roma juga panjang, ini paling pendek saudara ya, cuma satu fatsal. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan di Timotius saudara kita, pada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, partner kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ya, jadi komsel kerajaan itu dari dulu sudah ada saudara ya. Lanjut, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali. Aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang apa? Kasih-Mu kepada semua orang kudus tidak pandang bulu. Dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Itu kekayaan kita. Iman dan kasih. Haleluya. Nah saudara perhatikan di sini. Kingdom influencer yang paling hebat tentu saja Rasul Paulus. Dan dia menangkapi orang-orang Kristen masuk dalam penjara, pria, wanita, anak-anak, saudaraku. Dia seorang teroris. Saul dari Tarsus, tetapi Tuhan Yesus dalam keagungan dan kemuliaan menyatakan diri pada Paulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Saudara, Paulus berubah menjadi rasul yang luar biasa. 2/3 dari Alkitab kita ditulis oleh seseorang ini, yaitu Rasul Paulus. Saudara bisa bayangkan surat ini ditulis begini. Dikirim dari Roma kepada Filemon dibawa oleh Onesimus. Tadi kita ceritakan sedikit siapa Onesimus, siapa Filemon. Kalau saya perhatikan itu written from Rome to Filemon by Onesimus a servant. Jadi dia mengirim surat ini begitu jauh. Coba lihat tadi petanya. Dari Rome di Italia saudaraku itu sampai kepada Kolose. Jauh sekali saudaraku. Kalau segini 300 kilometer, berapa ribu meter, berapa ribu kilometer saudaraku, bayangkan aja. Ya, ini 2000 kilo, berarti ribuan. Jadi perjalanannya bisa berbulan-bulan. Untuk mengirim sebuah surat. Betapa berharganya surat itu. Kita akan bedah dan kita akan terangkan apa isi suratnya. Saudara kasih Tuhan, ketika saya berangkat untuk melayani pekerjaan Tuhan yaitu di Bali, saya ketemu seorang teman. Teman ini hamba Tuhan sederhana, hidupnya luar biasa. Saya kagum dengan hikmat Tuhan yang diberikan pada dia. Ya saudaraku, dan dia berkata begini pada saya. My brother Timothy, you are not a Timothy, you are a Paul. Kamu itu Paulus. Selama saya di Surabaya 10 tahun, saya menjadi
putra rohani dari Bapak Pendeta Alex. Tapi rupanya waktunya saya jadi Bapak rohani sendiri. Seperti saya katakan tadi, dulu enak loh jadi penginjil saudaraku. Ya, dulu kemana-mana saudara ya. Bahkan seperti saya ceritakan, saya baru saja dari kota Dobo. Saudara bilang, selalu tanya, Dobo ini di? Tidak ada yang tahu saudaraku. Itu sebuah kota kecil seperti desa begitu. Tetapi disitulah Roh Kudus tetap bekerja. Amin. Haleluya. Tetapi menjadi Bapak rohani, tidak mudah. Tetapi jangan heran, ditulis tidak oleh suatu majalah Kristen. That is destiny. Yang tulis majalah Time. Para pria yang ada di sini, apa destiny kita? Astronot, jenderal, konglomerat? No. Tetapi menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ayah itu tidak mudah saudara. Karena dia nanti adalah menjadi leluhur. Ditiru oleh bukan cuma anak-anaknya, cucu-cucunya, buyut-buyutnya, cicit canggah semua. Apakah mereka bangga akan kita atau tidak? Apa yang bisa kita tinggalkan? Gajah meninggalkan gading, katanya harimau meninggalkan belang. Saudara, banyak orang ingin membuat monumen. Karena itu saudaraku, ya, mereka berlomba-lomba membuat gedung-gedung gereja. Gereja itu bukan gedung, gereja itu umat. Amin. Bukan hebatnya, terkenalnya, saudaraku, tetapi apakah keluarganya menjadi contoh? Kita bicara sebentar tentang Filmon. Filmon itu the one who kiss, affectionate, selalu penuh perhatian pada orang lain. Ya, selalu penuh perhatian pada orang lain. Kenapa pria diperintahkan untuk mengasihi? Kalau wanita tidak usah, karena sudah sifatnya. Saya cuma luka kecil di sini sedang ditreat. Istri saya udah bingung saudaraku. Dan dia jadi nurse saya. Ya. Saudara, wanita itu penuh dengan affection. Tapi Filmon ini aneh saudaraku. Firman Allah mengatakan kasihmu kepada semua orang kudus. Bahkan kau menghangatkan hati mereka. Jadi setiap kali keluar dari mulutnya itu perkataan yang positif. Perkataan yang membangun. Kamu juga bisa. Kamu gak kalah. Jangan putus asa. Yang keluar dari mulutnya itu seperti itu. Jadi kualitas saudara dan saya apa yang keluar dari mulut kita. Bahasa Latin lesaper. Berbicara itu lesaper. Bukan talking, tetapi memberikan batu safir. Kebetulan saya pakai cincin batu safir. Dan itu saja tidak saya bagikan semua orang ya. Tapi yang keluar dari mulut saudara dan saya bukan kata-kata mutiara yang indah. Tetapi lesaper, saudaraku. Dan dia begitu berpengaruh seperti saya katakan. Onesimus itu menipu dia, merugikan dia, lari sampai Rom. Artinya saudaraku, Filmon ini punya pengaruh sampai Romawi. Sampai Rom, kota Roma. Dia bukan cuma kenal Kapolres, dia kenal Kapolri saudaraku. Ya, bukan cuma itu, dia kenal yaitu saudaraku tentara Romawi. Jadi gak main-main ini Filmon ini saudaraku. Tetapi yang indah istrinya namanya Apfia. Artinya fruitful, berbuah banyak. Seperti saya sampaikan pada saudara, kita tidak dipanggil to be successful. Kita dipanggil to be fruitful. Kita dipanggil untuk berbuah. Memori akan hilang, sebentar aja. Siapa sini ingat Miss World tahun yang lalu? Nobody care. Ya. Tetapi saudaraku, kalau memori hilang, monumen bisa rusak. Monumen bisa rusak, saudara. Apa yang kita tinggalkan? Legacy. Legacy tidak ada bahasa Indonesia. Kita Indonesia akan legasi. Amin. Saudaraku, legacy itu sesuatu yang sifatnya kekal. Saya tidak punya anak secara jasmani. Tetapi dalam hidup saya tidak mau ninggalin cuma monumen. Saya tidak mau ninggalin apapun. Kecuali keteladanan hidup. Yang menginspirasi anak-anak rohani saya. Dan kita lihat bagaimana putranya yang bernama Arkipus. Menjadi hamba Tuhan. Ada saya kenal keluarga di sini saya tidak usah sebutkan.
Dia pemimpin di Surabaya ini dan anaknya jadi hamba Tuhan juga. Karena banyak sekali saya kenal teman saya, waduh dia dikenal pemimpin Kristen di kota itu. Anaknya tidak ada satu yang ikut Tuhan. Ya mereka Kristen tapi tidak terlibat pelayanan sama sekali. Tetapi Arkipus menjadi hamba Tuhan di kota Kolose. Dimulai dari mana? Yaitu jemaat di rumah. Saudara, beberapa saat yang lalu saya dapat kesempatan luar biasa. Yaitu memberkati sahabat saya, Bapak Yusuf Sutanto, pendiri Gereja Mawar Saron. Dulu anggota persekutuan kita di rumah. Ya. Saya ingat kalau dia memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Dia loncat-loncat sampai jambulnya begini saudaraku. Dan dia juga terinspirasi. Dia buka persekutuan di rumahnya seperti rumah kita. Lalu menjadi gereja hebat sekarang hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, apa buah saudara dan saya? Yesus dikasih apa? Pada waktu disalib. Dikasih anggur asam. Apa anggur asam itu? Cuka saudara. Yang keluar ini anggur apa cuka saudara? Wine or vinegar. Yesus, Tuhan, Raja, manusia cuma memberikan dia cuka. Saudara, Apfia dan Filmon punya putra hebat bernama Arkipus. Tetapi mari kita lihat kembali Paul. Kalau sudah pernah pergi ke Vatikan, di situ ada dua patung besar. Patung daripada Santo Pedro, yaitu Petrus, Saint Peter. Dan Santo Paulo. Dan ini gambarnya. Kenapa dia bawa pedang? Dia warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi itu adalah saudaraku wamil, wajib militer. Sama seperti orang Israel sekarang. Dia Yahudi tetapi warga negara Romawi. Tetapi yang sebelah kiri itu perkamen. Dan itu yang jadi 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru kita. Dan ada sebuah surat yang dibawa oleh Onesimus untuk Filmon. He's a real kingdom influencer. Dulu pedangnya dipakai untuk bunuh orang Kristen. Mungkin dalam perjalanan dia bawa pedang tapi untuk menghadapi serigala. Untuk menjaga diri. Tapi dulu dipakai untuk bunuh orang Kristen. Tidak tahu berapa banyak yang kepalanya dipenggal oleh Paulus. Waktu dia masih bernama Saul dari Tarsus. Tetapi yang menarik saudaraku, yaitu perkamen ini. Saya mau tanya, pedang dengan pena tajam mana? Sekarang ini saudara, yang lebih berbahaya dari bom dan apapun, itu berita hoax. Jadi jangan sembarangan nudul ya. Banyak orang dosa nudul saudaraku. Berita buruk cepat tersebar. Berita baik tidak ada yang tersebar saudara. Firman Allah menunjukkan bagaimana Filmon ini punya reputasi. Yang pertama, dia itu saudaraku yang penuh entusias untuk melayani Tuhan. Entheos. Enthusiasm itu entheos. En itu dalam, theos itu Tuhan. Tuhan ada di dalam. Berapa banyak saudara Tuhan ada dalam saudara? Angkat tangan. Amin. Coba begini. Tuhan di dalam saya. Amin. Tidak tahu kalau orang lain gini. Ada yang di sini saudara. Roh Kudus tinggal di sini. Amin. Tanda orang di dalam Tuhan itu berapi-api saudara. Saya usia 73 loh. Dan saya masih khotbah di lapangan. Dalam keadaan masih sakit. Waktu saya akan berangkat ke Dobo, Profesor Hans Tandra berkata, Pak Arifin, Anda harus 1 malam diinfus. Saya bilang tidak bisa Hans, saya tetap berangkat. Yang kedua karunia dia adalah encourage. Mengencourage orang lain. Dia menepuk bahu orang lain, dia tidak tepuk dadanya. Tidak sombong. Tapi dia menepuk bahu orang lain. Sudah, jangan putus asa. Kita melihat sikap yang hebat dari Rasul Paulus.
I'm a prisoner of Christ Jesus. Because of Christ Jesus. Dia tidak berkata aku tawanan Rom. Aku tawanan Kristus. Seperti saudara tahu saya sering mengajarkan give name to your problem. Orang Chinese saja kalau tertipu, dia bilang syokfe, uang sekolah. Dan dia bilang, oh gua dicak orang dah, uang sekolah, gua kurang pinter. Amen. Di luar Tuhan aja mereka begitu semangat. Saudara, waktu gedung kita terbakar di Ambon. Saya telepon Pak Kris Manusama pagi hari itu. Kris, semua selamat, selamat Pak Arifin, puji Tuhan. Data-data kita terselamatkan, cuma gedungnya habis. Saya bilang, Kris jangan kalah sama orang Tionghoa. Apa itu Pak? Kalau orang Tionghoa tokonya terbakar, dia percaya akan dibangun lebih besar. Oh gitu ya Pak, saya tidak mau kalah katanya. Jadi dari gedung yang isinya cuma 800, bangun gedung 4.000, 5 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan, yes. 4.000 itu 2 kalinya lembah pujian saudara. Ini kata John Wesley. Catch on fire with enthusiasm and people will come for miles to watch you burn. Apakah saudara masih berapi-api dalam Tuhan? Makhluk yang di atas takhta kemuliaan Tuhan adalah serafim. Serafim yang berapi-api. Apakah kita berapi-api? Tapi ada tugas satu lagi yaitu equip. Memperlengkapi. Memperlengkapi orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tentang Rasul Paulus. Lapangan yang disebut Saint Peter's Square di Vatikan. Itu dulu tempat pembantaian orang Kristen. Itu semacam arena lebih kecil dari Koloseum. Dan khusus untuk pembantaian orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen tertangkap, saudaraku, dikasih yaitu kulitnya babi, dikasih yaitu darah babi. Lalu kemudian dilepaskanlah singa kelaparan. Singa kelaparan saudaraku. Dan penerangannya memakai apa? Yaitu orang Kristen digantung, dilapur dengan tir ataupun minyak tanah dan jadikan penerangan. Tapi sekarang jadi tempat untuk memuji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia begitu berpengaruh di dalam penjara pun. Dia tetap berpengaruh. Saya ingat pertama kali saya ke kota Roma. Semua orang mau lihat 3 coins in the fountain. Yang begitu-begitu saya bilang kepada guide. Bawa saya ke mantan penjaranya Rasul Paulus. Kenapa penjara dulu dibilang Hotel Prodeo? Prodeo itu for God. Deo itu God, Theos sama. Pro itu untuk. Jadi orang Kristen dulu itu kalau di penjara oleh karena Kristus Yesus seperti Paulus. Saudara kan saya sering khotbah di penjara, lengkap Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Maria Magdalena, saudaraku, semua ada. Karena narkoba, saudara. Seharusnya orang Kristen tidak boleh ada satu pun di penjara kecuali karena nama Yesus. Setuju ya? Harus setuju. Jadi hari ini saudaraku, kenapa orang ini punya pengaruh? Pertama entusiasme. Dimulai di rumahnya. Kenapa tidak banyak orang membuka rumahnya untuk komsel? Ketahuan aslinya. Betul? Saudara bisa berlagak malaikat di luar rumah. Saudara memuji seperti David. Ya, kelihatan berhikmat seperti Salomo. Tetapi di dalam rumah genderuwo. Jangan ketawa. Saya minta saudara buka jemaat di rumahmu. Kita mulainya begitu kan. Bagaimana kak saya mulai melayani Tuhan? Saya main gitar, istri saya main tamborin. Kita ini pengamen saudara. Ya, tetapi look what the Lord has done. Amen. Haleluya. Paulus saudaraku, firman Allah menunjukkan bagaimana dia begitu berpengaruh. Memang terakhir kan dia dipancung.
Dia ada di Rome itu, dan saya ceritakan tentang penjara Rasul Paulus. Sekarang jadi sebuah kapela, sebuah chapel kecil. Dan kemudian di situ ada sebuah tonggak. Saya datang sendiri karena yang lain tidak mau, saudaraku. Dan di situ ada sebuah tonggak dari granit. Dulunya ada besi, rantai besi untuk mengikat dia. Dan di kiri kanan itu ada 2 pasukan pengawal daripada Kaisar, Caesar, yang jaga dia. Tetapi surat Filipi mengatakan bagaimana anggota keluarga Kaisar tercatat istri pada Kaisar Nero bertobat. Lewat pelayanan daripada Rasul Paulus. Dimulai dari mana? Daripada pengawalnya ini. Dan di situ kelihatan saudaraku, mereka melepaskan helm mereka, kan ada begitunya ya. Diisi air, kan tidak ada bak. Jadi dibaptis dari situ. Ya saudara yang kasih Tuhan, baptis mestinya dikubur begitu ya. Tapi itu keadaan. Dan kita lihat siapa saja bersinggungan dengan kita, ya harusnya selalu ketularan cinta Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Istri daripada Filemon adalah Apphia, yaitu penuh dengan buah. Aneh sekali kalau orang Tionghoa ini atau orang Asia ngasih nama anaknya itu bunga, saudara. Ibu mertua saya dengan 2 adik perempuannya itu saudaraku sesuai dengan falsafah Tionghoa. Jadi ibu mertua saya bunga seruni. Bunga seruni itu munculnya bulan November. Ketika semua sudah rontok, bunga seruni keluar. Syah. Apa pesannya? Siap-siap, ada musim dingin yang lebih berat. Saudara, lalu kemudian adik daripada ibu mertua saya itu Hua, dari Mei Hua. Bunga plum yang merah menyala itu. Munculnya Februari. Jangan putus asa, jangan bunuh diri. Ada musim baru, musim semi. Adiknya namanya anggrek, Lan. Bunga anggrek saudaraku. Bunga anggrek itu harusnya seperti kita ya. Cantik tidak sombong. Kaya tidak mentang-mentang. Sebab bunga anggrek itu adanya di hutan. Di belakangnya batu saudaraku. Kalau ada show off, kira-kira bukan anak Tuhan saudara. Anak Tuhan tidak suka show off ya. Dan firman Allah menunjukkan dia seorang yang berbuah. Saudara, seringkali orang menilai seperti saya katakan tadi. Berapa besar gedungnya, berapa besar jemaatnya. Tuhan melihat buah. Buah karakter dan buah pertobatan. Hasilnya apa kita di dunia ini? Kalau 4 paku sudah dipasang, apa yang orang katakan tentang kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menunjukkan itu tadi, entusiasme. Dan bagaimana putra daripada kita tunjukkan saudara. Sekarang saya mau cerita tentang Onesimus. Onesimus ini melarikan diri sampai Roma. Sebab dia menyimpan satu rahasia besar. Kalau ini karena dia salah. Dan pengaruh dari Filemon luar biasa. Tapi dia bertemu dengan Rasul Paulus. Salah satu berkat terbesar dalam hidup saya juga adalah bapak rohani saya. Sebab dulu kita bermusuhan saudara. Ya, rumah Pak Alex dengan rumah saya itu tidak sampai 200 meter. Dekat sekali. Saya gang 5, beliau gang 2 saudara. Dan kalau saya lihat di garasinya itu dia nyanyi-nyanyi ya Pak Kris Dakosta main gitar, Pak Alex main akordion saudaraku. Dan jemaatnya cuma nenek-nenek tua itu. Di depannya mobil saya gini. Ya lihat saya ini anak kurang ajar. Tetapi ketika bertobat, saya jadi putra rohaninya. Tetapi di situ saya tahu saudaraku, pengaruh bapak rohani ini. Itu ribuan kilometer, tapi suratnya nyampe. Apa isinya? Isinya itu adalah memohon. Aku bisa memerintahkan kepadamu, sementara sekhotbah ikuti. Aku bisa memerintahkan kepadamu karena engkau berhutang kepadaku. Yaitu dirimu sendiri. Tapi karena kasih Kristus,
Aku memohonnya kepadamu. Banyak daripada kita itu tidak punya etika. Ya, saya bicara pada diri saya. Mulai kecil saya harus berkata minta tolong. Tidak boleh bilang aku, kasar. Apalagi gua, lebih kasar lagi. Jadi sampai hari ini saya ditertawakan orang karena nyebut diri saya. Saya itu sahaya, hamba. Dan harus berkata minta tolong. Kepada pembantu, asisten rumah tangga, harus bilang minta tolong. Minta tolong Bu, ambilkan nasi. Kalau enggak diajar oleh ibu saya. Pendidikan itu di rumah. Afia mendidik Arkipus dengan baik, saudara. Ya, karena itu mari kita periksa hidup kita. Filmon ini saudaraku, yaitu diminta tolong oleh Rasul Paulus. Arti nama daripada Onesimus artinya berbuah. Kapan itu saya menikahkan seorang pemuda anak pengusaha di sini. Namanya diganti. Diganti apa? Hartawan. Lalu saya bilang sama dia, sementara memberkati. Alangkah baiknya kalau namamu itu Gunawan. Atau Darmawan. Lebih baik dari hartawan. Sebab hartawan sukar masuk kerajaan sorga. Amin. Sukar masuk kerajaan sorga. Saya masih ingat pelajaran Tuhan Yesus tentang life after death. Ada orang kaya berpakaian ungu setiap hari berpesta. Dan di pintu gerbangnya ada Lazarus yang penuh borok, saudaraku. Tuhan perintahkan agape, dosanya EGP. Emangnya gue pikirin, emangnya gue peduli. Tapi lain dengan Filmon, saudara. Rasul Paulus berani mengirim, biayanya besar loh. Mengirim Onesimus kembali. Ada satu prinsip yang harus ada pada kita. Berdiri di mana kamu jatuh. Amin. Jangan lari. Selesaikan. Rekonsiliasi. Minta maaf. Selesaikan. Tidak boleh saudaraku, dibiarkan saja. Nanti beres sendiri, tidak ada. Dia datang, dia minta maaf. Dia dulu tidak berguna untuk engkau dan aku. Tapi sangat berguna sekarang. Untuk aku dan aku juga percaya akan berguna untuk engkau. Aku memohonnya dengan tulisan tanganku sendiri. Dan ini berat, seorang bapak rohani. Aku tahu dia merugikan engkau. Tetapi apabila engkau menganggapnya perlu, aku bayar dengan uangku sendiri. Put that into my account. Wah. Put that into my account. Tanggungkan kepadaku. Banyak orang tanggung jawabnya gini. Lu yang tanggung, gua yang jawab. Oh, itu bukan tanggung jawab, saudara. Itu kurang ajar, saudaraku. Ada satu kali ada pengusaha punya utang. Ditagih. Dia bilang, ku telah mati. Dan tinggalkan yang dulu utang itu manusia lama saya. Sekarang saya punya nama baru. Dan saya punya kewarganegaraan kerajaan sorga. Lapor orang itu pada saya. Bagaimana Pak? Tagih. Amin saudaraku. Utang ya harus dibayar, ya kan? Karena itu Paulus berkata, kalau perlu tanggungkan kepada. Dia memang dulu tidak berguna. Dia dulu hamba. Terimalah sebagai saudara. Setelah melihat dalam firman Tuhan, Onesimus ini naik derajatnya. Bukan lagi jadi hamba. Saya nggak tahu kelanjutan cerita itu, tetapi kemungkinan bisa diangkat anak. Di dalam kitab Kolose disebutkan, Onesimus, salah satu dari antaramu. Kita baca ya. Ya kusuruh bersama-sama dengan Onesimus saudara kita, perhatikan ini. Yang dulu maling, yang dulu saudaraku merugikan orang, saudara kita yang setia dan kekasih. Faithful and beloved. Seorang dari antaramu yang memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di mana? Di sini. Saudara, ada mujizat yang luar biasa kalau orang dilahirkan kembali. Rasul Paulus berkata,
Yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi bekerja dengan tangan. Ya, bekerja keras dengan tangan sehingga punya penghasilan untuk bisa bantu orang lain. Dari yang paling bawah, koruptor atau maling, sekarang menjadi kontributor dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita melihat saudaraku, wanita yang haus itu dijadikan distributor oleh Tuhan. Distributor air kehidupan. Saudara, aku memohonnya kepadamu. Luar biasa saudara. Saya mau diangkat jadi ketua, bukan KPK. Ketua Kode Etik GBI. 6.000 pendeta. Saya kira itu suatu kehormatan, tapi saya tolak. Karena pertama-tama, kalau enggak punya etika jangan jadi hamba Tuhan. Ngapain mesti ada komisi kode etik? Ya itu kalau pengacara. Saya masih ingat perkataan Om Ho. Saudaraku, bapaknya GBI. Pendeta itu orang baik. Kalau enggak baik jangan jadi pendeta. Itu kata Om Ho. Orang subuh pendek enggak cocok saudaraku. Ya. Apa yang keluar dari mulut kita? Ada seorang ibu yang pernah tinggal di rumah kita, enggak tahu siapa dia. Dia suka marah, kata-katanya selalu menyakitkan. Tetapi saya paham, ibu ini terluka, memang suaminya Don Juan kelas kucing saudaraku. Ya, kasihan sekali ibu ini. Tetapi karena itu dia punya julukan Tante Senin. Kenapa Tante Senin? Suka nyeneni orang saudaraku. Ada Tante Senin di sini. Kalau saya melihat itu, saya tidak marah, saya kasihan sama dia. Kan ada saudara ketemu orang semacam itu. Pagi sarapan mercon banting, malamnya makan mercon renteng saudaraku. Tetapi ibu ini Apfia. Yang keluar tuh kasih, buah, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Itulah orang yang berbuah saudaraku, buah karakter dan buah pelayanan. Kita juga tunjukkan hasil daripada Arkipus, coba tunjukkan, dalam kitab Kolose ditunjukkan bagaimana peranannya dalam jemaat. Saya ingatkan ya, bulan yang lalu tema kita influence in the family. Apa saudara punya pengaruh di dalam keluarga saudara? Saya mau tunjukkan istri saya nih. Ya, kecil-kecil mungil ini. Dia satu-satunya Kristen dalam keluarganya. Orang tuanya dari Hong Kong kembali ke Indonesia. Asalnya tinggal di China ya, di kota Xiamen. Karena itu ibu mertua saya masih cadel ngomongnya ya. Dan saudaraku orang tanya, kenapa orang tuamu ke sini? Mengantarkan Vivi Sarah buat saya. Itu versiku. Tetapi apa yang terjadi pada dia? Dia cerita, sejak kelas 5 SD. Ada seorang ibu guru. Ibu siapa namanya saya? Bu Foni. Ibu Foni ini cuma guru biasa. Tapi penuh kasih, wajahnya bersinar. Istri saya yang non-Kristen jadi tertarik ikut Tuhan Yesus. Karena keluarganya tidak ada yang Kristen saudaraku. Maka dia dari Kusuma Bangsa jalan kaki. Sampai GPIB Maranatha saudara. Jalan kaki. Setiap hari dia cerita. Di rumahnya gak ada puji-pujian. Yang ada klotak apa. Main mayong saudara. Judi. Rumahnya kayak kasino kecil. Dia naik ke atas genteng. Bukan genteng ya. Lantai 2 jemuran. Di situ dia memuji Tuhan. Kan itu cocok jadi hamba Tuhan. Dulu dia Kristen, saya tan mboten Kristen saudaraku. Yang mercon itu saya saudaraku. Saudara yang kasih, tapi pada akhir banyak sekali. Bahkan salah satu pengganti Pak Stephen Tong itu kemenakan dia. Ya, Yusuf Lautan. Dan saudara apa yang terjadi? Terakhir tuh neneknya. Di rumah Engkong itu masih ada sembayangan besar. Sebelum meninggal, Oma ini, emaknya dia terima Tuhan dan dia berpesan. Nanti sembayangan ditanam semua. Semua ikut Vivi. Itu namanya kemenangan saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita.
influence itu karena karakter saudara. Amin. Hari ini adakah Onesimus yang harus saudara ampuni? Saya masih ingat saya pernah mencoba mendamaikan kakak adik. Kakaknya wanita, adiknya laki-laki, satu-satunya. Repot, saudara, repot. Saya juga tidak biasa lihat gitu, karena keluarga kita kan rukun ya. Nah saya sebagai sahabatnya coba damaikan. Udah ya, sudah tangis-tangisan, peluk-pelukan, saudaraku. Saya pikir sudah selesai. Tahu-tahu adiknya masukkan penjara. Adik kandung dimasukkan penjara. Lalu saya tanya dia, kapan itu kan sudah rangkul-rangkulan, saling bermaaf-maafan. Dia bilang, Pak Arifin, dia ngutik-ngutik pabrik saya, itu mangkok nasi. Pokoknya kalau saya nyangkut mangkok nasi tidak ada ampun. Waduh, masalahnya ibu ini khotbah. Kristen katanya. Hamba Tuhan jari ini. Saya kaget. Tetapi saya ingat Matius 18. Ada orang utang kepada raja. Korupsi. 10.000 talenta. 1 talenta 34 kilo. Kalikan aja 10.000. Satu angka tidak mungkin bisa dibayar. Katakanlah 100 triliun. Ketika dia berkata, sabar dulu. Semua itu akan kulunaskan. Kalau orang ditagih debt collector saudaraku, ya sabar dulu, pura-pura sakit lagi. Tapi raja itu, raja kita, penuh belas kasihan, diampunkan sama sekali. Saudara, ketika datang pada Tuhan minta ampun, dia tidak tinggalkan 1%. Sama sekali, dihapuskan. Tapi ketika dia keluar, ada temannya utang cuma 100 dinar. Upah orang waktu itu UMR-nya di sana 1 dinar. 100 dinar ya 100 hari kerja. Bisa dibayar kan? Dia cekek temannya. Nah, utang tuh paling kan perdata, dipidanakan. Money talks. Raja itu murka. Hari ini kalau kita tidak ngampuni Onesimus yang merugikan kita, raja murka. Saya masih ingat saudara, kan tidak pengalaman pelayanan. Kadang-kadang tergerak belas kasihan tapi tidak berhikmat. Orang tuh kercek saudara sama saya ya. Saya ikut nanggung. Lalu saya sendiri kena utang yang belum bisa saya bayar. Lalu Roh Kudus berkata, bebaskan. Saya ingat hari Natal itu saya kasih hadiah Natal mereka. Beres ya, beres ya. Beres ya, saya bersaksi tahun depan hutang saya lunas semua. Tepuk tangan bagi Allah kita. Para siapa bermurah hati akan dapat kemurahan. Itulah keluarga daripada Filmon. Tempat di mana pembantaian orang Kristen, St. Peter's Square. Sekarang menjadi tempat di mana mereka menyembah Tuhan. Saudara, abad keempat, kita tahu Konstantin, Kaisar Roma, katanya jadi Kristen, ya Kristen jadi agama negara. Dulunya saudaraku kalau orang begitu jadi pengikut Kristus, semua harta dirampas dan bisa dibunuh. Salah satu yang menarik di kota Roma adalah katakom. Katakom itu, yaitu saudaraku seperti ada di bawah tanah. Orang hebat pun, bangsawan pun, begitu jadi Kristen mereka hidup di bawah tanah kayak tikus. Ketika saya berjalan di sana, air mata saya tidak pernah berhenti mengalir. Kita tinggal di Indonesia, hidup kita enak saudaraku. Tapi akan tiba waktunya. Bukan ada atau tidak, tinggal tunggu waktunya. Aniaya pasti datang. Menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, tanda akhir zaman udah jelas. Pada waktu lihat itu, saya ingat barang siapa menantikan Tuhan menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Itu perintah Tuhan. Supaya engkau berpengaruh dalam keluargamu, di dalam jemaat, dan juga pada komunitas. Gereja kecil itu menjadi pengaruh yang besar. Dalam kehidupan kami berdua,
dari persekutuan rumah itu, dari 2 orang jadi 20, jadi 200, jadi beribu-ribu. Dan sampai hari ini hampir 440 gereja di seluruh dunia, saudaraku. Saya masih ingat ketika kita pindah dari rumah itu lewat aniaya. Saya diancam, saudara. Ancamannya gak main-main loh, saudaraku. Berdirilah Surabaya Praise Center. Yang menurut keterangan Pak Alex, dapat laporan dari Praise Center aja Betani loh, belum yang lain. 10.000 jiwa, segala puji buat Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya banyak belajar Pak Alex. Waktu Betani kan masih kecil, jemaat 500. Yang Tuhan percayakan kita 2.000-3.000 orang. Saya tetap tunduk. Karena saya tahu, saya masih terlalu muda. Usia saya 30-an waktu itu. Tetapi saudaraku, pendudukan diri itu menghasilkan pendudukan diri. Saya cerita Pak Roni. Pada waktu saudaraku dia mencapai suatu achievement luar biasa. Itu tahun 2000 kan terjadi mujizat di mana gedungnya itu tidak terbakar. Ketika dilempar 64 bom molotov, dia menjadi hamba Tuhan yang dikenal di Mataram. 2,6 hektar, ada sekolah, ada macam-macam saudara, ada klinik. Saya telepon dia, Ron, saya dapat firman Tuhan, Dekapolis, 10 kota, tinggalkan Mataram. Di mana kamu lahir? Malang Pak, pindah Malang. Jawabannya cuma satu, yes sir. Dia pindah dengan keluarganya. Sementara saya belum mempersiapkan apa-apa saudaraku. Ya, jadi rumahnya kosong, tidak ada satu kursi di situ. Kemudian 2007, saya bilang Ron, Dekapolis itu 10 kota, itu Jabodetabek Ron. Pindah Jakarta, yes sir. Saya mengucap syukur buat dia. Mestinya pindah, saudaraku, 2008 itu ya, 2007 pertengahan. Tetapi pada waktu itu saudara, 2007 Desember dia telepon saya, Pak 1 Januari saya sudah ada di Jakarta. Loh, sebentaran. Ya enggak usah tunggu Juni Pak, 1 Januari. Lebih dari yang kita minta ataupun tuntut dari dia. Ketika saya taat pada Pak Alex, saudaraku orang lihat. Entusiasme, enteos. Tuhan ada di dalam kita. Tetapi saudara kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini luar biasa. Aku memohonnya kepadamu. Memang dia merugikan engkau. Tetapi dia sekarang jadi anakku yang kekasih. Agapetos, beloved son. Agapetos teknon. Aku memohonnya kepadamu. Terimalah dia bukan lagi sebagai servant. But as a beloved brother. Perkataan beloved itu ada banyak sekali dalam surat yang pendek ini. Kekasih, 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 kekasih. Harusnya gereja itu isinya cuma kekasih, kekasih. Bukan kekasih pacar ya. Tapi saling mengasihi. Kalau orang mengasihi, urusan besar jadi kecil. Kecil hilang. Tapi kalau benci, kecil jadi besar saudara. Dan saya berdoa. That the Church of Jesus Christ is a family of love. Kita ini semua saudara. Kita ada sedikit masalah dihadapi oleh Pak Tejo. Saya ingatkan, saudara kita loh ini. We are brothers. Dan nanti sampai kekekalan. Bukan cuma 10 tahun lagi. Tapi sampai kekekalan. Hari ini sebelum menerima perjamuan kudus. Mari kita periksa. Adakah orang yang belum kita ampuni? Kalau ada orang yang belum kita ampuni, mati aja susah saudara. Saya ini hamba Tuhan yang ngurusi orang mulai lahir sampai meninggal. Dan kalau belum mengampuni, itu dosa yang tidak berampun. Apa dosa tidak berampun itu? Dosa tidak mengampuni. Tetapi Filemon bisa menghadapinya. Dan dari jemaat yang di rumahnya yang kecil itu berkembang jadi jemaat Kolose yang luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ketika bangsa Israel
akan masuk ke tanah yang dijanjikan, the promised land. Apa yang Tuhan berikan pada mereka sebagai senjata? Bukan peluru kendali, bukan peluru kendali nuklir, but a song. Sebuah nyanyian. Dan nyanyian itu akan kita nyanyikan lagi kalau sudah lama. Tapi menunjukkan siapa Tuhan itu. He's a God of justice. He's a just God, Tuhan yang benar. Tuhan yang penuh kasih, benar. Tapi juga Tuhan yang adil. Bangkit berdiri.